السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di masjid yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Al-Firdausil A'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang cipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang cipta langit dan bumi. Allah yang cipta semua bumi ini, tapi Allah Subhanahu wa taala pilih dari bumi ini dan memuliakan tempat lebih dari tempat yang lain. Yani semua bumi ini ciptaan Allah, tapi ada tempat lebih mulia dari tempat yang lain. Misalnya Tur Saina, Gunung Saina di Sinai lebih bagus dari tempat yang lain. Kemudian ada ya tempat yang lebih bagus dari Sinai, yaitu Al-Masjid Al-Aqsa. Dan ada tempat yang lebih bagus dari Al-Masjid Al-Aqsa, yaitu Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang lebih baik dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Al-Masjid Al-Haram. Allah Subhanahu wa taala yang cipta semua manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang muslim. Ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang munafik. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang muslim. Dan dari orang muslim itu Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang syahid, lebih baik dari manusia yang biasa. Dan dari manusia juga ada yang lebih baik dari orang yang syahid, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi dan rasul sendiri ada di antara mereka yang lebih baik dari yang lain, seperti ulul azmi minar rusul. Paling baik rasul yaitu ulul azmi minar rusul. Dari nabi-nabi dan rasul-rasul Allah memuliakan rasul-rasul. Dan dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala memuliakan 5 rasul, yaitu ulul azmi minar rusul. Siapanya? Ulul azmi minar rusul itu 5 rasul. Yang namanya ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ulul azmi minar rusul itu Allah Subhanahu wa taala istafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling mulia di antara ulul azmi minar rusul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu juga hari-hari dan bulan-bulan. Ada 12 bulan dalam agama kita, yaitu bulan-bulan Hijriyah, yang mulai dengan bulan apa? Muharram, dan ditutup dengan bulan Zulhijjah yang kita ada saat ini. Di antara 12 bulan itu Allah memuliakan bulan lebih dari yang lain. Seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih baik dari bulan-bulan yang lain. Dan ada hari-hari lebih baik dari hari yang lain, atau malam-malam lebih baik dari malam yang lain. Seperti malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr lebih baik, paling baik malam. Paling baik malam dalam satu tahun yaitu Lailatul Qadr. Kemudian dari Ramadan itu juga 10 hari yang terakhir lebih baik. Kemudian satu malam Lailatul Qadr itu lebih baik dari 9 hari yang lain atau 9 malam yang lain di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ada hari-hari yang lebih baik juga dari semua hari, yaitu hari-hari yang kita ada saat ini. Yang kita muqaddimah semuanya itu untuk kita sampai untuk 10 hari yang pertama Zulhijjah. Bagaimana sangat mulia, bagaimana sangat baik. Dan yang memuliakannya dan yang bilang baik yaitu Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari Zulhijjah itu nikmat yang sangat besar dari Allah untuk kita saat ini. Orang yang hidup saat ini mungkin tidak sadar, tapi kalau kita sadar sedikit atau fokus sedikit, maka kita akan lihat bahawa 10 hari ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hadis utama di bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Qalu wala al-jihad fi sabilillah? Qalu wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qala wala al-jihad fi sabilillah
illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Artinya Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari dalam satu tahun amalan lebih baik dalamnya, lebih baik dari 10 hari ini, 10 hari Dzulhijjah itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan dalam 10 hari ini lebih baik dari hari yang lain, walaupun jihad fi sabilillah? Yani Nabi SAW beritahu kita, orang membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, salatul rahim, jaga salat 5 waktu, keluarkan sedekah, amalan-amalan salih di 10 hari ini lebih baik dari jihad fi sabilillah di hari-hari yang lain. Karena ini bulan haram juga, tidak boleh berang. Jadi amalan salih dalam 10 hari ini lebih baik dari jihad. Sahabat berkata, walaupun jihad fi sabilillah, yani amalan salih itu ya Rasulullah lebih baik dari jihad fi sabilillah di hari-hari yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun jihad fi sabilillah. Subhanallah, Bapak faham enggak? Faham hadis ini? Yani orang melakukan amalan salih di 10 hari ini lebih baik dari amalan yang mana-mana di hari-hari yang lain, walaupun jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita fokus sedikit, fikir sedikit, saya baca 1 juz atau khatam Al-Quran di 10 hari ini, 1 hari 3 juz saja. Aduh, 1 hari 3 juz, 2 jam saya membaca Al-Quran 1 hari, susah lah katanya. Karena 3 juz itu Pak, antara 1 jam setengah, 1 jam sampai 2 jam. Orang yang lancar 1 jam cukup lancar bacaannya. Kalau berlahan-lahan 2 jam, orang bilang, waduh, baca Quran 1 hari 2 jam, banyaknya. Tapi pegang HP Pak, 3 jam, 4 jam, 5 jam, enggak apa-apa buatnya. Nonton drama, nonton bola saja, bisa 4 jam, 5 jam 1 hari, enggak apa-apa. Tapi kalau disuruh baca Quran, waduh, 2 jam, susah. Matilah aku nanti. Mati apa Pak? Baca Quran buat orang hidup, bukan mati. Susah, rasa susah kalau baca 2 juz atau 3 juz 1 hari. Tapi kalau main, kalau keluar aja jalan-jalan sama istri, berjam-jam tidak rasa susah. Masuk restoran aja Pak, kadang-kadang 1 jam 2 jam. Masuk restoran untuk makan kalau hari libur, nanti lihat kalau hari libur itu, pergi restoran makan, ramai, tunggu aja untuk order itu mungkin setengah jam, 1 jam. Makan lagi kalau ada anak-anak, itu lama sekali, tidak rasa bosan. Tapi pegang Al-Quran susah. Pegang Al-Quran 5 minit, 3 minit, mau tinggalkan Al-Quran. Tapi pegang HP tidak rasa bosan, tak rasa susah. Nah itu amalan saleh dalam bulan ini lebih baik dari jihad fi sabilillah di hari-hari yang lain. Subhanallah. Orang yang sadar ini akan guna setiap saat dalam bulan ini, tak akan sia-siakan waktu dalam bulan ini. Nabi SAW bersabda, lebih baik dari jihad fi sabilillah, illa itu kecuali apa? Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, kecuali seorang lelaki keluar jihad fi sabilillah, binafsihi dengan jiwanya, wa malihi hartanya, thumma lam yarji' min dhalika bi syai', kemudian tidak pulang dengan apa-apa dari yang tersebut. Yani orang punya rumah, mobil, motor, kemudian 2 miliar misalnya, dia ambil semua harta itu, jual rumahnya, jual mobilnya, jual motornya, ambil emas yang dia beli untuk istrinya, ambil uang dari bank, semua uangnya, dan dia pergi berperang, kasih uang ini untuk hakim atau presiden atau raja untuk berperang, dan dia berperang sendiri juga. Jadi dia dengan hartanya sudah pergi, kemudian tidak pulang dengan harta itu sama sekali. Yani uangnya sudah hilang semuanya, dan dia sendiri dibunuh syahid. Baru ini lebih baik dari amalan yang dalam 10 hari ini Pak. Masya Allah, hartanya, jiwanya
hilang semuanya, itu baru lebih baik. Jadi kalau orang pergi berperang sama orang kafir, kasih semua hartanya itu semuanya hilang, tapi sudah pulang selamat, yang mana lebih baik? Amalan dalam 10 hari atau orang ini? Amalan dalam 10 hari, karena dia sudah pulang, tidak dibunuh. Kalau orang pergi berperang, dibunuh syahid, tapi hartanya pulang, misalnya menang, kembalikan hartanya untuk keluarganya. Yang mana lebih baik? Amalan yang dalam 10 hari. Syaratnya dia sendiri dibunuh, dan hartanya, Nabi SAW bersabda, "Thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Yani hartanya dan jiwanya sudah dua-dua hilang. Baru lebih baik dari amalan dalam 10 hari ini. Masya Allah, kesempatan yang luar biasa dari Allah. Kita kalau keluar dari bulan Ramadan kita sedih. Ya Allah, bulan Ramadan ini kita kurang ibadah, kurang baca Al-Quran, kurang istighfar, kurang tahajud, kurang salatul rahim, kurang sadaqah, kurang berbakti kepada orang tua. Rasa sedih itu, masih buat dosa. Keluar dari bulan Ramadan sangat sedih. Ya Allah, hati saya itu sedih. Apakah saya diterima amalan saya belum? Apakah dosa saya diampuni belum? Rasa sedih itu. Ini 10 hari ini kesempatan yang lebih besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, paling tinggi pahala dalam 10 hari ini. Jadi orang yang kurang dalam semua hidupnya, dan kita tidak tahu juga Pak, apakah kita bisa hidup untuk bulan Ramadan berikutnya atau 10 hari Dzulhijjah itu yang berikutnya? Enggak. Karena itu banyak orang di antara kita tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba meninggal. Baru kita rasa, ya Allah, orang itu meninggal tiba-tiba seperti itu. Mungkin kita sendiri jadi ini, tiba-tiba kita meninggal ketemu Allah, tapi masih banyak dosa, masih banyak dosa. Apakah kita siap untuk ketemu Allah Pak? Kita siap untuk meninggal saat ini? Banyak orang sesat dan lalai pada saat dia meninggal. Banyak orang tidak fikir saat dia melihat malakul maut. Banyak orang rasa santai. Banyak orang tidak rasa dia akan meninggal itu. Pergi kerja, makan, minum, dia pulang, ngobrol sama istri, main sama anak. Salatnya kadang-kadang aja, khusyuknya enggak ada. Salat nafilah itu, sunnah itu jarang. Kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak. Puasanya tidak ada. Kalau sedekah pun tidak ada sama sekali. Sama orang tuanya bisa durhaka, sama kerabatnya memutus salatul rahim. Tak sadar itu, tak sadar kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita disuruh hisabkan diri sendiri Pak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri sebelum kalian dihisab. Hasibu anfusakum, hisablah diri qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amalan kalian sendiri. Zinu a'malakum qabla an tuzana alaikum, tambahkan tempat kebaikan sebelum pada hari kiamat kalian akan melihat timbangan itu sendiri. Pada hari kiamat setiap orang akan lihat mizannya sendiri. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru min zikri hadhihi al-ladzat, berbanyaklah kalian ingat dan sebutkanlah hadhihi al-ladzat, yang membecahkan kenikmatan, yang menghapuskan kenikmatan, yang membadamkan nikmat, menghapuskan nikmat, yaitu apa? Al-maut, mati atau kematian. Orang dalam nikmat tiba-tiba lihat malakul maut, habiskan semua nikmat. Orang dalam hartanya yang tidak bisa hitung, hartanya banyak sekali,
Hitung 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Terus hitung dan simpan hitung. Tiba-tiba meninggal, tinggal semua hartanya. Tinggal dan biar hartanya semuanya. Tidak ada orang membawa hartanya samanya. Keluarga besar tidak bermanfaat kalau tidak ada amal salih, dan tidak ada orang salih di antara keluarganya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyitu thalath." Ada 3 perkara yang ikut orang yang meninggal. Coba saudara-saudaraku menghayati hadis ini. 3 perkara ikut orang yang sudah meninggal sampai kuburnya. 3 perkara. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Ada 2 perkara pulang dan 1 aja yang masuk samanya. 3 perkara yang ikutnya itu ahluh wa maluh wa amaluh. Ahluh, keluarganya, wa maluh, hartanya, wa amaluh, amalnya. Hartanya, keluarganya dan hartanya pulang. 2 perkara yang pulangnya itu keluarganya pulang. Orang kalau ayahnya meninggal, pernah ada yang masuk sama ayahnya dalam kubur? Pernah, Pak? Orang meninggal, anaknya bilang saya mau masuk sama ayah. Ada seperti ini? Pernah lihat? Pernah? Mustahil. Orang bilang saya mau masuk sama ibu saya. Ibu saya meninggal, saya nanti kangen. Tidak boleh. Saya masih butuh ibu saya ini. Masukkanlah saya dalam kubur sama ibu. Ada yang seperti ini? Enggak ada. Orang anaknya meninggal. Anak saya ini sudah lama saya tunggu. 10 tahun. Sudah tunggu anak ini meninggal. Tidak kuat, tak tega untuk tinggalkan dia. Saya masuk sama dia dalam kubur. Ada seperti ini? Ayah atau ibu? Enggak ada. Karena itu keluarga itu salah satu perkara pulang. Hartanya, tidak ada orang bawa emas samanya. Tidak ada orang bawa HP samanya. Tidak ada orang bawa 1 miliar samanya masuk kubur. Kalau masuk pun tidak bermanfaat. Karena ada agama, ya, tak tahu agama apa. Mungkin Nasrani juga bagian di antara mereka. Masuk emas samanya kalau meninggal. Perempuan meninggal masuk emas samanya, Pak. Manfaatnya apa? Walaupun orang Muslim, emas masuk samanya dalam kubur buat apa? Kalau dikeluarkan sedekah lebih baik. Jadi 2 perkara itu pulang, keluarganya, hartanya, dan 1 yang masuk. Apa yang masuk samanya dalam kubur? Amalnya. Amalannya saja yang masuk. Masuk kubur, ada cahaya datang. Kamu siapa atau apa cahaya ini? Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran. Dia ingat waktu saya pergi masjid, ngaji, baca 1 ayat, belajarnya. Akan lihat ini Allah SWT berfirman, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Mereka ketemu amalan mereka itu hadir di depan mereka. Kan orang saleh itu, kalau saleh, ada orang yang bajunya putih, mukanya putih, wangi, baunya wangi. Orang saleh itu bertanya, kamu siapa? Wajah kamu itu datang dengan berita yang baik. Dia bilang, aku adalah amalanmu yang baik. Masya Allah. Dia ngomong dengan bahasa Arab, ana amaluka salih. Kalau orang Indonesia meninggal, bagaimana? Tak faham nanti. Ya hafallah, ana amaluka salih, itu artinya aku adalah amalanmu yang baik. Jangan khawatir, Pak, kalau anda meninggal, kalau di ngomong ana amaluka salih itu nanti anda paham. Walaupun tak paham bahasa Arab, ya walaupun. Ya seperti ada yang ngomong ahli syurga itu ngobrol dengan bahasa Arab. Ada bapak orang Indonesia katanya, waduh, berarti saya tak bisa masuk syurga lah gitu. Saya tanya, kenapa Pak? Saya tak bisa bahasa Arab. Bagaimana saya bisa berbicara di syurga dengan bahasa Arab? Enggak apa-apa, Pak, masuk syurga aja dulu, nanti belajar. Sudah, Allah ajar langsung gitu. Kan syurga itu, Pak, itu alam lain itu. Akhirat itu bukan seperti dunia. Orang tak bisa bahasa Arab, di syurga ngobrol bahasa Arab,
Jangan khawatir, kalau tak bisa faham bahasa Arab, bahasa Indonesia tetap enggak apa-apa. Ya berarti saya nikah juga di surga itu bidadari Indonesia ya. Bagaimana itu? Tak ada bidadari Indonesia, tak ada bidadari Arab, tidak ada bidadari Eropa. Bidadari itu semuanya sama, itu ciptaan Allah yang luar biasa. Jadi santai aja, masuk surga coba dulu. Mari kita masuk surga dulu, nanti kita bahas urusan bahasa, bidadari dan yang lain. Jadi dalam kubur dia ngomong, aku adalah amalanmu yang baik. Aku adalah bacaanmu Al-Quran, sedekah, berbakti kepada orang tua, salat pada awal waktunya, zikir, istighfar, tasbih, tahmid, silaturrahim. Semuanya itu aku adalah amalmu yang baik. Kalau orang jelek, amalannya tidak baik, bagaimana? Ia datang untuk niat orang yang bajunya hitam, mukanya hitam, baunya busuk. Orang itu bertanya, man anta? Wajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Siapa kamu ini? Muka kamu ini datang dengan berita yang buruk. Kan orang mukanya hitam. Coba bayangkan Pak, untuk kita memperbaiki diri, bukan mungkin. Pasti semua orang yang di sini saat ini pasti pernah dengar hadis ini. Betul enggak? Orang dalam kubur, ada orang yang datang untuk niat, ada kalau salih bajunya putih, mukanya putih, amalannya atau baunya wangi. Dan yang satunya bajunya hitam, mukanya hitam dan baunya busuk. Pasti pernah dengar ini. Tapi untuk kita berubah, coba bayangkan kalau duduk dalam kubur dan ada orang buruk dan busuk seperti ini datang. Man ant? Kamu siapa? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Muka kamu itu datang dengan berita yang buruk. Dia bilang, ana amaluka sayyi. Aku adalah amalanmu yang buruk. Memutus silaturrahim, lambatkan salat, hinakan orang muslim, tidak sedekah, buat dosa besar, dosa kecil, semuanya ada. Ini akulah adalah amalan kamu sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, pada saat ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita hisabkan diri sendiri. Bagaimana kalau saya meninggal saat ini? Tanya diri. Saat ini kalau saya meninggal, saya masuk mana? Kan bisa aja orang sekarang keluar di jalan, kecelakaan, meninggal. Ada orang tidur tidak bangun lagi. Ada teman beritahu saya, adiknya 20-an lah tahun. Tidur, dia sehat, tidak sakit sama sekali. Jantungnya ada masalah, livernya tak ada masalah, badannya semuanya okey saja. Malah dia olahraga sedikit seperti itu, dia menjaga kesehatannya. Esok istrinya pagi bangunkan dia, tak bangun. Dia tidur baik sama istrinya aja, semuanya okey, taruh kepalanya. Istrinya bangunkan dia, tak bangun. Panggil kakaknya ini, kenapa? Dia sakit atau apa? Panggil doktor, katanya sudah meninggal. La haula wala quwata illa billah. Sudah pindah alam waktu dia tidur, Pak. Tidur tak bangun. Waktu dia tidur, apakah dia rasa tidak akan bangun lagi? Tidak. Dia masih fikir, esok itu saya pergi ke mana, kerja saya bagaimana, 1 tahun depan saya akan buat apa, 10 tahun depan saya akan buat apa. Sampai di antara kita orang sudah fikir ketika saya sudah menjadi apa, panggil apa, atau apa di sini, opa itu apa? Nenek sama apa? Opa. Kakek. Kalau sudah jadi kakek nanti bagaimana gitu? Dia fikir nanti saya punya cucu berapa gitu. Orang Arab itu berapa puluh tahun nanti saya masih hidup. Kalau sudah punya cucu bagaimana Pak? Masih mau lagi kan? Masih mau. Orang yang punya cucu itu harap lihat cucunya itu sudah besar, masuk sekolah, masuk kuliah, nikah lagi gitu. Ya, semua orang harap hidup lama, tapi kalau ajal datang, apakah kita sudah siap? Karena itu saudara-saudaraku, mari kita guna saat ini, hari-hari yang mulia ini, untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal salih,
dan jauhkan diri kita dari dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan tidak baca bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah. Surat At-Taubah kalau bacanya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim saja awalnya atau tengahnya, tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim di tengah surat yang lain juga, dan boleh bismillahirrahmanirrahim di surat yang lain. Ya, misalnya surat Al-Baqarah mau baca wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Caranya bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Dan boleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. Jadi boleh baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, boleh baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم saja. Dari tengah surat lebih baik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم saja. Kalau awal surat baca بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Jadi kalau baca dari awal surat kita baca basmalah, kecuali surat At-Taubah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Tengah surat juga tak boleh, karena kalau tidak baca di awal surat apalagi di tengah surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Artinya inna iddat asyuhur, sesungguhnya jumlah atau bilangan syuhur di sisi Allah, inda Allah 12 syahra, 12 bulan. 12 bulan apa Pak? Januari, Februari, Maret? Bukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu bulan Hijriyah. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seperti itu. Itu bulan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha, di antaranya 4 hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, ini agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah menzalimi diri kalian sendiri dalam 4 bulan itu. Jadi di bulan-bulan yang lain jangan menzalimi diri, tapi khususnya di 4 bulan ini lebih menjaga diri. Apa 4 bulan haram itu Pak? Ada yang tahu? Sama-sama yuk. 4 bulan haram itu apa? Kalau 4 istri sudah hafal namanya. Tapi 4 bulan haram susah. Ya. Dzulqa'dah yang sudah habis itu. Kemudian Dzulhijjah. Yang berikutnya apa? Muharram, betul Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian ada 1 bulan sendiri di tengah-tengah itu. Apanya? Bukan Sya'ban. Apa? Ramadan, bukan Ramadan. Bukan Sya'ban, bukan Ramadan. Ada yang tahu? Coba 1 bulan yang sebelum Sya'ban. Sebelum Sya'ban, Syawal setelah Ramadan. Yang sebelum Sya'ban apa? Rajab, betul Pak. Rajab. Jadi 4 bulan haram itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut. Yani Ramadan, Syawal habis. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Rajab, Muharram, itu 3 berturut-turut. Kemudian 1 bulan sendiri yaitu Rajab. Itu 4 bulan haram. Dosa dalam 4 bulan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah menzalimi diri kalian sendiri dalam 4 bulan itu. Dengan apa? Dengan melakukan dosa. Apakah boleh menzalimi diri kita di bulan yang lain? Enggak. Tapi maksudnya dalam 4 bulan itu dosa lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Seperti itu juga taat. Kalau orang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, dalam 4 bulan itu lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Kecuali seperti itu Ramadan. Ramadan itu termasuk bulan-bulan yang mulia, yang paling mulia lagi. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang kita untuk melakukan dosa di 4 bulan haram ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri kalian sendiri di 4 bulan haram ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr." Al fajr demi fajr. Wa layalin 'ashr. Demi 10 malam. Jumhur mufassirin berkata 10 malam itu maksudnya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan zikirlah dan ingatlah, banyak zikir, banyak ingat Allah fi ayyamin ma'dudat, dalam beberapa hari saja yang sangat sedikit, yaitu 10 hari Zulhijjah itu. 10 hari Allah suruh kita zikir, banyak zikir. Dan zikir yang terbaik apa Pak dalam 10 hari ini? Yang paling baik takbir. Takbir, terus menerus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan cara yang apa-apa yang anda hafal. Tapi saya tak hafal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saja takbir. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua orang Indonesia juga hafal, alhamdulillah. Jadi banyak takbir karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat-ayat itu, takbir yang paling zikir yang paling baik berikan takbir itu. Walitukabbirullaha liyadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Apa saja amalan yang terbaik dalam 10 hari ini? Sekarang kalau ada orang mau buat amalan baik, apa amalan yang terbaik dalam 10 hari ini? Ada Nabi SAW bersabda, semua amalan al-amal salih, amal salih yang mana-mana. Jadi mau istighfar, salat, semua amalan itu termasuk amalan salih dalam 10 hari ini. Tapi yang paling utama apa? Yang pertama, hadir majlis ilmu untuk belajar tauhid dan akidah yang benar. Karena tauhid dan akidah itu amalan yang paling besar. Orang kalau buat amalan tidak sesuai sunnah, atau buat amalan sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, amalan itu ditolak. Karena itu ulama berkata apa? Untuk amalan itu diterima ada berapa syarat? 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua ittiba'. Apa artinya? Syarat yang pertama itu ikhlas, yakni aku melakukan amalan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak buat amalan ini riya. Saya tidak buat amalan ini supaya saya dapat pujian dari manusia. Saya buat amalan itu supaya saya dapat ridha Allah. Itu saja. Bukan keluarkan uang sedekah supaya orang lihat saya, oh masya Allah orang mulia. Tidak boleh. Nanti hilang pahalanya, malah dapat azab. Tidak pergi salat subuh susah-susah. Untuk apa? Untuk orang lihat saya menjaga salat subuh itu. Untuk fulan itu lihat saya menjaga salat subuh. Atau orang mau nikah dengan satu perempuan Pak, dan perempuan itu ayahnya menjaga salat di masjid.
Orang itu mau nikah anak Nia. Jadi dia, bapak itu saya mau nikah dengan anak Nia. Saya buat apa? Saya jaga salat 5 waktu sama dia di masjid, supaya dia lihat saya orang saleh gitu dan terima saya nikah anak Nia. Apakah ini ikhlas? Ini tak ikhlas. Dia kerja ini buat amalan saleh ini, salat untuk nikah, bukan karena Allah. Ya seperti itu juga semua amalan. Ikhlas itu syarat yang pertama. Jadi kalau orang buat amalan yang mana-mana walaupun sesuai sunnah, tapi tidak ikhlas, amalan itu ditolak. Syarat yang kedua, sesuai cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau buat amalan yang mana-mana, harus lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana melakukan amalan ini. Dan ini ada dalam buku-buku sunnah, buku-buku hadis, buku-buku fiqh, buku-buku ulama, semua sudah dijelaskan. Dan masih ada juga ulama yang bisa jelaskan amalan-amalan sunnah, dan suruh kita menjaga amalan itu dengan cara sesuai dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau melakukan amalan walaupun ikhlas tapi tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu ditolak. Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan yang mana-mana yang tidak sesuai cara kita, tidak sesuai urusan kita ini, maka amalannya itu ditolak, tidak diterima. Jadi dua syarat apa Pak? Syarat yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, ittiba', yani sesuai, boleh harus bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, sesuai cara Nabi SAW atau sesuai sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang ngomong, subuh itu saya masih aktif, fresh itu. Saya mau salat subuh itu 4 rakaat saja. Imam sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun tambah 2 rakaat. Dia mau lebih, ibadahnya itu lebih. Bisakah Pak ini? Bisa? Orang selesai salat subuh sama imam, bangun tambah 2 rakaat sendiri, bisa? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Dia tambah bukan kurang Pak. Tak bisa juga. Bukan maknanya kurang itu ditolak, enggak. Walaupun tambah tapi tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, maka amal itu ditolak. Kenapa zuhur 4, asar 4, isya 4, tapi maghrib aja yang 3 rakaat? Sekalian ajalah maghrib itu 4 rakaat gitu. Bisa? Tak bisa. Tambah itu. Tapi apakah amalan itu diterima? Tidak. Kalau orang salat maghrib itu 4 rakaat, salatnya ditolak. Jadi ikhlas karena Allah, dan ittiba'. Ittiba' yani ikut sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan itu dan ikut. Karena itu kalau orang tanya kita bagaimana misalnya tahlilan, kita bilang tidak bisa kita jawab sendiri gitu. Tahlilan itu dalam niat ada apa? Kan ada zikir Pak kan? Orang duduk di tahlilan itu ada apa? Buat dosa atau baca Quran, baca zikir, doa, seperti itu semuanya kan? Tapi Nabi SAW buat enggak? Itu masalahnya. Misalnya esok ada tahlilan, ya semua orang dikumpul dan baca tahlilan. Pertanyaan yang sangat jelas, Nabi SAW kumpulkan sahabat dan baca tahlilan? Kalau ada dalam buku sunnah, Nabi SAW kumpulkan sahabat dan baca tahlilan, surat Yasin dan doa untuk orang yang sudah meninggal di perang Uhud. Ada orang meninggal di perang Uhud kan, dibunuh. Termasuk di perang-perang itu, Badr, Uhud, itu banyak sahabat dibunuh yang besar. Hamzah, paman Nabi SAW, dibunuh juga di perang itu. Tak pernah Nabi SAW, ya sini paman saya itu saya sangat cinta, baca tahlilan untuk paman saya. Ada? Enggak ada. Jadi kita ikut sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amalan yang pertama, belajar ilmu. Hari Ahad, hari Sabtu ada kajian habis subuh,
Ya, saya mau istirahat, setiap hari saya kerja. Ya Pak, setiap hari kerja untuk diri dan keluarga. Ada 1 jam untuk Allah itu tidak susah. Kenapa rasa susah? Duduk aja di masjid, dengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan maknanya apa. Nabi SAW bersabda dan maknanya apa, seperti itu. Amalan yang berikutnya yaitu salat pada awal waktunya. Salat pada awal waktunya. Untuk lelaki salat di masjid, untuk perempuan salat di rumah. Itu lebih baik. Lelaki dengar Allahu Akbar, langsung ke masjid, tak boleh salat di rumah. Sekarang saya tahu Pak, orang ini serius. Lelaki salat di rumahnya dan istrinya datang salat sama kita di musalla dekat rumah sana. Ibu mana ayah, mana suami gitu. Katanya salat di rumah. Suaminya salat di rumah dan ibu yang datang salat di masjid gitu. Ya terbalik itu Pak, terbalik. Soalnya suaminya yang datang ke masjid salat dan istrinya yang salat di rumah. Itu terbalik. Pernah saya tanya, suami sehat, saya tanya awalnya, saya tanya seperti ini. Suami, oke ibu, bagaimana suami? Sehat kah? Iya, sehat Syekh, alhamdulillah. Di mana kalau sehat? Salat di mana? Salat, tapi dia suka salat di rumah. Jadi salat di rumah gitu. Dan ibu datang ke masjid. Iya. Terbalik ibu. Itu terbalik. Sebabnya suami yang datang ke masjid dan ibu yang salat di rumah gitu. Apalagi di kampung-kampung seperti itu. Kalau perempuan, ibu-ibu itu kadang 40-an, 50-an Pak. Tak harus semua 60-an, ya memang ada yang tua. Tapi keluar dari masjid, sebelum keluar, angkat bajunya sampai atas. Dari bahannya nampak sampai bawah. Jadi dia baju seperti ini, kembalikan ke belakang seperti ini jilbabnya, dan angkat bajunya ke atas seperti ini dan jalan. Tutuplah aurat ibu. Kamu datang ke masjid untuk apa? Dan sering kita lihat lelaki, lihat dia keluar dari masjid seperti ini, 4 perempuan, 5 perempuan sama-sama, kakinya sampai sini nampak. Untuk apa datang ke masjid ibu? Mau dapat pahala setelah pahala hilang pahala dan dapat dosa gitu. Ini dosa. Enggak lah. Kita tidak ada yang fikir seperti ini. Itu lelaki ibu, bukan batu kan? Lelaki itu batu? Laki itu ada perasaan kan? Itu enggak. Kalau orang istrinya misalnya kurus-kurus di rumah dan lihat ibu kakinya besar seperti ini, angkat ke atas. Tak akan fikir nih Pak? Nih Pak, kalau lihat ini fikir enggak Pak? Jujur aja. Malu ya. Pasti fikir Pak, pasti fikir. Ya Allah kakinya seperti ini. Angkat bajunya sampai atas seperti ini. 4-5 ibu duduk dan jalan. Itu apa? Lagi kita sering mereka dengar di musalla. Masak apa tadi? Masak ini. Caranya bagaimana? Cara masak itu bagaimana? Cirinya bagaimana? Ini taruh ini, kemudian bumbunya apa? Ibu kita datang untuk salat, bukan untuk dengar cara masak itu ibu. Ini saya luruskan saf, rapatkan saf. Dan musalla itu kecil, atau masjid juga perempuan itu dekat. Ya itu kamu ambil bumbu itu sama bawang merah. Kamu butuh, ya Allah bawang merah apa di masjid itu ibu? Datang ke masjid ngobrol bawang merah, bawang putih. Lah di rumah aja ibu duduk sama-sama masak gitu. Kan ngobrol ini satu kali lagi. Anak saya lahir, saya mau pergi untuk Nia, bawa makanan untuk Nia. Ayah Nia belum pulang. Ya Allah, masalah keluarga itu di rumah aja juga. Untuk apa lagi kita mau mulai salat? Sampai pada suatu hari saya ngomong, ibu kita mau mulai salat. Nanti itu sebentar aja apa nih? Kita mau salat sebentar aja apa? Ini waktu salat sudah iqamat, orang mau fokus untuk salat. Dan ada yang ngomong tentang bawang putih, ada yang ngomong bagaimana cara masak. Dan ada yang ngomong tentang keluarganya, ada masalah sama suaminya gitu. Karena itu amalan yang sangat besar dalam agama kita, yaitu salat pada awal waktunya Pak. Lelaki di masjid, perempuan di rumah. Apakah perempuan bisa datang ke rumah? Bisa. Tapi ada caranya. Datang diam-diam, waktu keluar itu masih tutup aurat, sampai keluar saya pulang rumahnya gitu.
Ada perempuan keluar dari masjid, wallahi, buka, dah rambutnya nampak pak. Sudah keluar dari masjid itu, jilbabnya buka, taruh atas tangannya seperti ini. Pakai untuk salat saja. Allah Musta'an. Semoga Allah memberi hidayah untuk semua. Salat pada awal waktunya. Amalan yang berikutnya, puasa bisa puasa di hari-hari ini, insyaAllah termasuk amal salih. Amalan yang berikutnya, baca Al-Quran. Tidak harus khatam pak, 30 juz, tidak harus. Tapi baca dengan terjemahnya, dengan tafsirnya, untuk dapat manfaat dari bacaan Al-Quran itu. Itu lebih baik dari baca banyak tapi tidak faham. Jadi kalau ada orang dalam 10 hari ini khatam Al-Quran 30 juz, dan ada satu orang lagi yang lain kasih waktu yang sama itu, tapi baca 1 juz saja, tapi dia paham apa yang dalam 1 juz itu. Yang mana lebih baik? Yang baca 1 juz tapi paham perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan larangan Allah dalam Al-Quran. Amalan yang berikutnya, seperti kita bilang tadi, zikir. Dan khususnya zikir itu apa? Takbir. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, seperti itu. Yang berikutnya, doa. Doa di 10 hari itu pak, khususnya doa hari Arafah, dan khususnya ya puasa hari Arafah juga ya. Puasa hari Arafah itu selain puasa 10 hari itu, khususnya yang paling baik puasanya dalam 1 tahun, bukan 10 hari ini saja, yaitu hari Arafah. Hari Arafah itu hari ke-9. Hari ke-9, kan ke-10 tidak bisa puasa, 10 itu hari raya. Hari 9 yaitu hari Arafah. Nabi SAW bersabda menghapuskan dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Menghapuskan dosa 2 tahun pak. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa besar, dosa kecil maupun dosa besar. Ini satu pendapat ulama. Pendapat ulama yang lain dosa kecil saja, karena dosa besar ini butuh taubat yang khusus. Jadi taubat yang kecil saja atau kecil dan besar itu semuanya kita butuh untuk diampuni pak. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun lalu dan 1 tahun datang. Doa pada hari Arafah itu paling baik doa. Khairud doa doa Arafah atau doa yaumi Arafah. Paling baik doa yaitu doa yang dibaca di hari Arafah. Yaitu kosongkan pak, serius, HP itu matiin hari itu. HP matiin di hari Arafah itu, taruh. Dan 1 hari itu doa. Tak bisa doa, tak hafal doa, doa dengan bahasa Indonesia boleh. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah kasih saya rezeki luas, ya Allah kasih hidayah untuk anak saya. Tak bisa bahasa Arab, doa dengan bahasa Indonesia. Allah paham semua, Allah yang cipta semua bahasa. Atau baca dari ada buku-buku doa, baca doa dengan bahasa Arab dan baca terjemahnya untuk paham anda doa apa gitu, untuk rasa doa itu dengan khusyuk. Bukan ya Allah ighfirli dhanbi wastur aibi, seperti doa setelah salat pak. Kalau imam doa setelah salat bagaimana? Zikir setelah salat, Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 paling banyak seperti ini. Kemudian doa, Allahumma dan amin, Allahumma, anda tidak paham kecuali Allahumma saja. Saya berusaha dengar dia doa apa, yang saya paham Allahumma saja. Allahumma, ini bukan doa pak. Dah sudah hafal, ulangi saja gitu. Ulangi doa saja begitu. Tapi harus paham doa itu apa. Dan makmum, amin, amin, amin saja. Kalau orang itu doa buruk dan dia ngomong amin saja gitu, bagaimana? Jadi doa hari Arafah. Dan amalan yang sangat besar, yaitu sembelih korban kalau mampu dan kasih orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Karena itu
amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa juga salat Id, dan jangan lupa banyak doa di hari raya dan zikir di hari raya juga, sampai ayamut tashriq, 4 hari. Hari keempat di salat asar itu ada zikir muqayyad, yaitu baca takbir setelah setiap salat. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat sampai asar itu baca takbir habis salat wajib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima amalan kita semua di 10 hari ini dan semua hari-hari yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga dan Firdausil A'la. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahlul Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita syafaat dengan Al-Quran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله.